mengucapkan selamat datang di Keraton Sepuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Rudi sebagai pemandu sini. Ini kebetulan saya pakai baju adat. Ini belangkon, ini besap, ini sarung. Ini sarungnya motif batik Cirebonan. Namanya batik Singa Payung. Di batik Cirebon yang lebih dikenal ini batik Megamendung. Ya, udah pernah ke terus nih? Udah, alhamdulillah. Di sana batik terus nih banyak yang cap, ada yang tulis. Gitu. Baik, Mas yang terhormat, Cirebon ini awal keraton ini dulu namanya Keraton Pakungwati. Itu yang buatnya putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walang Sungsang. Keratonnya sebelah timur yang ada pohon besarnya. Iya. Lalu keraton ini diserahkan kepada ponakannya sekaligus sebagai menantunya yang bernama Syekh Sarif Hidayatullah yang gelarnya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Jati memperluas keratonnya ke barat daya pada tahun 1529. Nah, setelah ada Keraton Kanoman pada tahun 1629, Keraton Pakungwati diganti nama, yaitu Keraton Kasepuhan. Kasepuhan arti yang sepuh, yang tua kakaknya, Kanoman arti yang anom, yang muda adiknya. Dan Keraton Sepuhan ini paling besar, luasnya 25 hektar. Urutan keraton ini mulai dari depan, itu ada lapangan, namanya Alun-Alun Sang Kalabuana. Dulu digunakan untuk upacara latihan perang-perangan, latihan berbaris. Juga ada satu sejarah di sana yang mengaku dirinya Allah dihukum mati oleh Wali Sanga yang bernama Syekh Siti Jenar. Pernah dengar ya? Pernah. Nah, itu Syekh Siti Jenar, dieksekusinya di situ dan makamnya di dekat terminal. Makamnya Syekh Siti Jenar. Oh iya. Di Kampung Kemlaten. Nah, itu sebelah baratnya ada Masjid Agung Cipta Rasa, masjid buatan Wali Sanga. Di sana tiap hari Jumat yang memandang adzan itu 7 orang. Di mana-mana seluruh dunia nggak ada, kecuali di Kesepuhan yang dinamakan adzan pitu atau adzan 7. Nah, sekarang nih kebetulan hari Jumat, Mas bisa sholat Jumat di situ. Ya, alhamdulillah. Nanti setengah 12 itu mulainya. Nah, ini kita berada di kompleks Siti Inggil. Silakan naik. Siti diambil dari bahasa Jawa nih, tanah, Inggil itu tinggi, tanah tinggi. Nah, di dalam Siti Inggil ada 5 bangunan tanpa dinding. Silakan kita naik dulu. Nah, ini kecil namanya Mande Semartinandu. Dulu tempat duduknya penasehat raja. Tiangnya ada 2, ambil simbol dari 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang besar namanya Malang Semirang. Dulu tempat duduknya raja dan keluarganya sewaktu melihat acara di alun-alun yang dinamakan Sabtonan. Karena upacara itu dilakukan tiap hari Sabtu. Di Malang Semirang ada tiang utama 6, di atas 3, di bawah 3 ini ngambil simbol dari rukun iman. Nah, seluruh bangunan ini tiangnya 20. Ini ngambil sifat Allah yang 20. Seperti wujud, hitam, bako, dan seterusnya. Nah, itu yang kecil namanya Mande Pendawa 5. Dulu tempat duduknya pengawal pribadi Sultan atau bodyguardnya. Di sana tiangnya ada 5, ngambil simbol dari rukun Islam. Nah, ini Mande Pengiring untuk pengiring-pengiring raja. Satu lagi namanya Mande Keresmen, tempat dibunyikan gamelan saten. Ini gamelan saten dibunyikan setahun 2 kali, tiap Idul Fitri dan Idul Adha. Ini semua bangunan asli, Mas, di Siti Inggil ini. Kecuali gentengnya. Genteng ini udah ganti. Berarti tanpa perubahan ya, Pak? Ya? Belum ada perubahan? Udah ini. Udah ada perubahan. Udah diganti. Namanya sirap. Nah, ini Cirebon zaman keemasan Sunan Jati. Cirebon namanya Grage. Grage itu negara gede, meliputi Lampung, Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Kerawang, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Cirebon, Tegal, Pekalongan sampai Purworejo. Pusat pemerintahannya di sini. Grage itu negara gede. Nah, itu ada 2 batu. Batu itu namanya Linggayoni, itu simbol Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Itu ibarat lesung dan antan, alu dan lumpang. Ini dari dulu Cirebon juga dikenal kota udang. Cirebon asal kata cai dan rebon. Cai itu air, rebon itu udang kecil. Ini Cirebon ini banyak pembuatan terasi. Ini udang itu ditumbuk, kalau ampasnya dibikin terasi, kalau airnya sarinya dibuat petis. Nah, di sini. Nah, kita lanjut sini. Ini ada Gapura Adi, yang di depan Gapura Bentar. Di Gapura ini tidak pakai semen. Ini menurut sejarah pakainya kita aren sama tanah merah di lengketinya. Ya, dulu belum ada pabrik semen. Nah, kita sini, silakan. Ya, enggak. Nah, kita turun. Nah, ini ada gapuk bangunan namanya Pengada atau Kubang.
Pengada ini dulu tempat tugasnya 5 aparatur keraton. Demang Dalem, Lurah Dalem, Camat Dalem, Lasar Dalem, Kaum Dalem. Ini bangunan asli, kecuali genteng sama ubinya. Udah ganti. Nah, kayu asli. Ini Kipas aja. cepak aja. Kayu ini kayu jati. Kayu ini sebelum dibuat tiang ini dibacem dulu. Dibacem tuh direndam di kolam supaya kuat tahan rayap. Nah sini. Nah ini ada gapura lonceng. Ini dulu ada loncengnya. Sekarang loncengnya di dalam museum. Ya kan? Nah ini ada taman namanya Taman Kemandungan. Dulu airnya khusus untuk nyuci alat-alat perang. Cuci keris, pedang, tombak. Nah, ini. Jadi kayak ini tiketnya kasih tahu. Silakan. Dalam? Di dalam. Tiketnya kasih tahu. Apa gitu? Berarti setiap masuk itu tiketnya berbeda? Iya beda-beda. Di sana ada lagi. Nah, ini bawah ini Sultan Sepuh yang sekarang. Sultan Sepuh yang ke-15. Yang ke-15. Ya. Di sini. Masuk aja dong. Nah ini kafenya Sultan yang sekarang. Ini Mbak Buyutnya, Nah semua ini Sultan-Sultan ini sudah meninggal dunia, dimakamkan di Gunung Jati 7 kilo dari sini. Nah, ini ada beberapa ini kujang, ini Pajajaran, ini kujang, ini keris-kerisnya. Ini keris-kerisnya. Ini ada peninggalan zaman Putri Ongpin dari dinasti Ming, keramik-keramiknya. Putri Ongpin. Ini. Jadi kereta kesananya namanya kereta Singapura. Kereta ini dibuat tahun 1509. Ini dibuat dari kayu laban dan mempunyai 3 unsur kebudayaan. Cirebon bersama dengan India lambang balaynya agama Hindu. Cirebon bersama dengan Cina lambang tanduknya Nangka. Cirebon bersama dengan Mesir lambang sayapnya buruk. Nah, ini dulu digunakan untuk kirap satu suro ditarik oleh 4 kerbau putih. Nah ini gamelan sate yang tadi dibunyikan di sana. Tiap Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini gamelannya. Gamelan ini namanya gamelan Megamendung. Ini untuk kesenian tari topeng. Tari topeng. Silakan ini. Nah ini meja kursi modelnya model gerobak tapi buatan Cirebon. Ini bayonet. Bayonet itu apa? Bayonet atau sangkur. Senjata yang biasa digunakan di ujung bedil. Senapan. Ini peti isinya wayang kulit. Wayang kulit. Wayang kulit. Ya. Nah itu gamelannya untuk mengiring wayang kulit. Gamelan Laras Dendro di Ketuyung. Nah ini meriam dari Portugis, itu meriam dari India. Itu rebana peninggalan Sunan Kalijaga. Lagunya ini kenal lagunya Lir Ilir. Kalau Sunan Bonang lagunya Tombok Hati. Nah, itu beberapa keris-keris ya. Itu peninggalan Sultan Sepuh yang ke-8. Nah ini ada satu lukisan Prabu Siliwangi. Nah,
Ya. Ini adalah kakeknya Sunan Jati. Ini ayahnya Raden Kian Santang. Nah, ini keistimewaan lukisan ini bagus. Coba Mas lihat dari sini, lihat kaki dan matanya menghadap sini. Iya. Sekarang pindah ke sana coba. Yo, lihat ke sana ya. Iya ya Pak. Kaki dan matanya ngikutin. Tuh, istimewanya. Ini dilukis tahun 2004 oleh orang Garut. Nah, kita sini lihat kereta kencana yang duplikannya. Nah, ini tanduk untuk putra mahkota, yang satunya untuk Permaisuri. Kalau ini tanduk yang tengah ini untuk anak raja. Ini anak raja mau disunat pakainya ini. Sekarang banyak tiruannya. Seperti dari kota Subang itu Sisingaan, dari Indramayu kesenian Burok. Sekarang ada yang lebih modern, odong-odong. Oh iya odong. Nah, ini kita sini. Nah, ini ada ukiran kayu, ukiran batik Cirebon. Ini batik Megamendung. Nah, ini ada Ganesha naik gajah. Gajah naik gajah, artinya di atas langit masih ada langit. Ini filosofi Cirebon, kita nggak boleh sombong. Nah, ini kereta duplikannya. Karena ini dibuat tahun 96. Ini kayunya kayu jati. Ini yang duplikannya dibuat tahun 96. Yang biasa dipakai untuk kirap satu suro. Yang nariknya 4 kebo hitam. Kebo putihnya udah nggak ada. Sama. Ini udah mengenal power sharing, ada shockbreaker. Canggih. Berarti ini duplikat satunya? Iya, ini masih dipakai. Yang masih. Kalau ini depan udah nggak dipakai. Nah, ini banteng dari Indramayu, ini buaya putih dari Kalikian. Nah, ini keris-kerisnya tiap bulan suruh dicuci. Kerisnya. Bulan Muharram. 1 suruh sampai 10 suruh biasanya. Nah, ini juga sama. Kalau ini pedang dari Portugis, rampasan dari Portugis. Ini Pangeran Jakarta yang menumpas Portugis di Sunda Kelapa. Pangeran Jakarta itu Patahila. Patahila itu Paletehan. Itu menantunya Sunan Jati. Nah, kita sini. Nah, ini wayang Cirebonan. Ini Kumbakarna, ini batik Prawasta. Ini ukirannya motif batik Cirebon. Bawah ini, batik Megamendung. Yang bawah. Ya. Tuh, batik Megamendung. Nah, ini tumbak-tumbak untuk perang. Ini alat debus untuk kesenian. Kesenian debus itu yang ditusukin ke perut, tapi nggak berdarah. Ya, di kota Serang masih ada begini debus. Nah, kita sini, ini ada beberapa tumbak-tumbaknya. Ini Eka Sula, Dwi Sula, Tri Sula. Ini Catur Sula. Nah, ini tumbak buatan Sultan Sepuh yang kelima. Sultan Sepuh yang kelima, Sultan Matangaji. Nah, ini ada beberapa souvenir. Ini ada keris dari Bali, ini keris dari Sumatera, ini badik dari Sulawesi. Nah, ini mandau, senjata orang Dayak, orang Kalimantan. Kalimantan. Nah, ini kristal, ini gelas dari POC. Nah, ini ada beberapa, ini kurungan ini bukan untuk ayam, kurungan ini untuk upacara turun tanah. Anak kecil umur 7 bulan baru belajar jalan dimasukkan di sini. Nah, di dalamnya ada macam-macam barang, ada padi, buku, pulpen, emas dan sebagainya. Si anak suruh milih, misalnya ngambilnya padi, nanti bakal besar jadi petani. Ngambilnya buku, bakal besar jadi guru. Ini satu tradisi upacara turun tanah. Nah, ini tumbak-tumbaknya kayu emas digunakan untuk upacara maulid Nabi. Nah, ini ada beberapa buku, ada Quran lama, ini buku bahasa Jawa kuno. Ini ada tata krama pengen menjadi raja bukunya. Kalau ini Al-Quran. Nah, ini Arab Gundul. Berarti tulisan tangan semuanya? Tulisan tangan semua. Nah, ini juga Al-Quran lama. Tuh, udah rusak. Nah, ini sama buku-buku kuno dan Al-Quran kuno.
sapunya udah ganti. Dulu pakainya kulit binatang atau kulit pohon, seperti kulit pohon. Nah ini tulisan tangan yang bagus. Ini udah ratusan tahun. Ini tulisan tangan. Ini dulu belum ada komputer, belum ada percetakan. Bagus. Tulisannya lurus. Tulisan tangan Ya, asli. tulisan tangan. Tapi lurus bagus. Baik, dari sini kita lihat ke keraton. Nah, ini maaf, ini dibukanya musim ruang ini dibukanya seminggu sekali tiap hari Minggu. Tiap Di dalam ruangan ini ada bajunya Putri Ongtin, jubahnya Sunan Jati, bajunya Pangeran Jayakatla. Tapi maaf, dibukanya tiap hari Minggu. Tiap hari Minggu. Ya, ruang pustaka. Ini. Ini ada bajunya pun. Bajunya ini rampasan dari Portugis. Baju besi. Baju besi ini anti peluru, anti bacok. Baju besi ini beratnya 4 sampai 5 kilo satu baju. Baju besi. Nah ini senjatanya perempuan. Namanya tumbak cundrik. Nah, ini meja kursi sama. Nah ini ada beberapa alat ukiran. Ukiran kayu ini salah satu ukiran dari Cina, dari dinasti Ming, dari Kapeng Kangkungan. Kalau ini ukiran mengisahkan pemandangan di hutan belantara di alas roban. Nah, ini filosofinya kita nggak boleh nebang pohon sembarangan. Nah, itu. Ada banteng, ada macan, ada rusa, ada kijang, ada ayam, ada burung. Terbuat dari kayu apa? Kayu jati. Kayu jati. Ya. Nah ini ikat pinggang ini bukan ikat pinggang ini showbreaker. Showbreakernya kereta itu yang lama. Nah, ini dibuat dari kulit kerbau. Showbreaker yang kereta itu. Nah ini kembang-kembangnya untuk perang. Nah ini alat untuk motong padi, ani-ani. Ini tempat nasi, ini buah majak. Ini orang sudah bilang sebut berenuk. Nah, ini patung-patung dari Bali. Nah, ini buah kelabu palu. Nah, ini buah majak ini buah kelapa jengking dari Madagaskar. Dari Madagaskar. Afrika Selatan. Nah, ini baju putra putri Sultan Sepuh yang ke-10. Nah, itu aksesorisnya. Itu bukan emas, itu dari Kuningan Sari. Ini perabot rumah tangga. Ini bukan dari beling, bukan dari gelas, bukan dari kaca. Ini kristal asli. Asli dari kristal. Kristal asli. Ini foto zaman Belanda. Nah, ini foto-fotonya, ini kerajinan perak. Ini perak yang asli, cuma gelap nih lagi diberesin apinya. Nah ini yang tadi masih lihat di sana. Ini CV Inggil nih. Ini kita lihat ke keratonnya. Ini sumur Kemandungan. Ini airnya khusus untuk nyuci alat-alat perang, nyuci keris, pedang, tumbak tiap tanggal 1 Suro. Nah ini ada 2 pintu gerbang. Pintu besar ini namanya pintu geledegan. Yang mana Pak? Ini Yang ini? pintu besar. Geledegan artinya dulu tiap tamu-tamu masuk keraton ini digeledah, diperiksa. Kalau depannya itu musola namanya Langgar Agung. Itu masih digunakan untuk upacara Maulid Nabi. Nah, tiap tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Mulut. Kita di dalam.
pintu yang besar kedua ini pemeriksaannya lebih galak lagi, bahkan penjaganya Lebih lebih ketat. galak, lebih ketat. Bahkan suaranya penjaga itu suaranya seperti petir, seperti geledek. Ada tulisannya. Tulisannya di sini. Geledek. Ya, di video ini. Lawang pintu Lawang, geledek. Gitu. Penjaganya lebih galak lagi. Ya. Nah, ini daun pintunya udah ganti. Dulu pakainya kayu, Sekarang besi. sekarang dari besi. Nah, ini kita berada di depan halaman keraton. Ini ada taman. Ini namanya Taman Bundaran Dewan Daru. Ini aja ada di sini. Nah, di Taman Dewan Daru ini ada pohon Dewan Daru seperti Semarang. Kayak Semarang ini pohonnya. Itu ada patung Lemu Nandi, simbol agama Hindu. Ada meja batu dari Gujarat yang bawahnya Tuan Laples. Ada 2 patung macan putih, simbol kerajaan Pajajaran. Karena Cirebon ini penerus kerajaan Pajajaran dari Prabu Siliwangi. Nah, di sini anak cucunya. Di sini. Nah, di depan ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk artinya petunjuk atau ruang informasi. Kalau sebelah timurnya namanya Sri Manganti. Jadi itu raja, Manganti itu menunggu. Jadi tamu-tamu sebelum hadap raja nunggunya di sana. Nah, itu Kutagara Wadasan, itu ukiran motif batik Cirebon, batik Megamendung. Nah, kita sini, ya kan? Ya kan? Lihat apa ini? Nah, ini keratonnya ini peninggalan Sunan Gunung Jati. Nah, ini Kuncung Poni. Kuncung Poni ini tempat parkir kendaraan Sultan. Jadi dulu bukan mobil, tapi kereta kencananya. Nah, ini Jinempang Rawit. Ini lantainya udah renovasi. Di sini, ya kan? Masuk aja, pakai aja. Nah, ini keraton ini dibukanya setahun 2 kali. Tiap Idul Fitri dan Buludan. Idul Fitri dan Muludan. Ya, Buludan untuk open house. Nah, di depan ada ruangan namanya Los Raja Muling. Ini ubinnya miring. Ya, lantainya miring. Artinya pintu depan sama pintu belakang tidak boleh lurus. Nah, Oh, di iya, sini miring. Feng Shui. Nah, ini silsilah Raja-Raja Cirebon. Nah, ini Sari Bidetolo atau Sunan Gading ini ayahnya dari Arab. Ayahnya dari Arab, turunan dari Nabi Muhammad. Kalau ibunya turunan dari Pajajaran. Tapi yang lebih dikenal sampai sekarang di Prabu Siliwangi ini. Prabu Siliwangi. Siliwangi Raden. Prabu Siliwangi ini punya anak 3, yaitu Raden Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Nah, ini Nyimas Rara Santang ini ibunya Sunan Jati. Nah, Sunan Jati menurunkan sampai sekarang Sultan Sepuh yang ke-15, tapi belum ditulis di sini. Belum yang terbaru ya Pak? Yang baru. Nah, tadi ada di itu brosur. Oh, iya, Nah, iya. ini bapaknya sultannya sekarang sama ibunya. Ini Sultan Arif ya Pak? Ya, Sultan Arif Nadadinirat. Beliau Sultan Sepuh yang ke-14. Ya, meninggal tahun kemarin. Nah, ini porsinya dari Belanda. Ini kisah para nabi. Ini Nabi Yusuf waktu ditarik bajunya oleh Siti Juleha.